Di dunia ini, hampir setiap jengkal tanah ada pemiliknya. Tapi, bagaimana dengan titik paling utara planet bumi? Kalau kamu berdiri tepat di titik geografis kutub utara, kamu sebenarnya sedang mengapung di atas lapisan es di tengah lautan. Tidak ada tanah sama sekali. Jadi, milik siapa wilayah itu? Apakah milik semua orang? Atau jangan-jangan milik siapapun yang paling kuat? Jawabannya rumit. Menurut hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS, tidak ada satu negara pun yang memiliki titik kutub utara. Wilayah ini dianggap sebagai perairan internasional. Setiap negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Arktik, seperti Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Denmark, dan Norwegia, punya hak eksklusif hingga 200 mil laut dari pantainya. Tapi, ada satu celah hukum yang bikin semua negara ini berebut, klaim landas kontinen. Sederhananya, mereka semua berusaha membuktikan kalau dasar laut di bawah kutub utara adalah sambungan alami dari daratan mereka. Rusia menjadi yang paling agresif. Pada 2007, mereka bahkan mengirim kapal selam mini untuk menancapkan bendera titanium di dasar laut, tepat di bawah kutub utara. Kanada dan Denmark juga nggak mau kalah. Mereka mengklaim wilayah yang sama, berfokus pada struktur bawah laut bernama punggung Lomonosov. Kenapa mereka begitu ngotot? Jawabannya adalah harta karun. Diperkirakan 22% cadangan minyak dan gas dunia yang belum ditemukan ada di bawah es Arktik. Selain itu, karena perubahan iklim, es di kutub utara mencair. Ini membuka jalur pelayaran baru yang jauh lebih cepat dan murah antara Asia dan Eropa. Siapapun yang mengontrol jalur ini, bisa dibilang mereka akan menguasai urat nadi perdagangan dunia di masa depan. Perebutan ini bukan cuma soal hukum, tapi juga soal kekuatan militer. Rusia sudah membangun kembali pangkalan-pangkalan militernya dari era Soviet di Arktik. Mereka punya armada kapal pemecah es terbesar di dunia, yang memungkinkan mereka beroperasi sepanjang tahun. Amerika Serikat, Kanada, dan negara lainnya juga terus meningkatkan patroli dan kehadiran militer mereka. Kutub Utara kini menjadi salah satu wilayah paling termiliterisasi di dunia. Jadi, siapa pemilik Kutub Utara? Secara hukum, tidak ada. Secara praktik, wilayah ini diperebutkan oleh negara-negara kuat yang punya akses langsung ke sana. Masa depannya akan ditentukan oleh keseimbangan antara keserakahan manusia akan sumber daya dan kebutuhan mendesak untuk melindungi lingkungan yang rapuh ini. Menurut kamu, apakah Kutub Utara seharusnya dijadikan zona damai untuk sains, sama seperti Kutub Selatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.